wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Syurutus shalah. Syarat-syarat shalah. Asyurut jam'u syartin. Syarat, syurut itu jamannya syarat. Syarat lugatan al-alamah, tanda-tanda. Contoh, asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Wastilahan ma yalzamu min adamihi al-adam. Wala yalzam min wujudihi wujudun wala adam. Syarat secara bahasa adalah tanda-tanda. Adapun secara istilah adalah ma yalzam min adami al-adamu, yang melazimkan dari ketiadaan suatu amalan. Faham? Yang melazimkan dari ketiadaan syarat, ketiadaan yang dikerjakan. Contoh, masalah wudu, syaratnya harus memakai air yang suci dan mensucikan. Syarat. Kalau memakainya wudu tersebut memakai air sprit, tidak termasuk air tahir mutahhir, maka berarti tidak ada amalan wudu tersebut. Berarti tidak sah. Jadi yang melazimkan dari ketiadaan syarat, ketiadaan amal atau kesahihan suatu amalan. Ini syarat. Kalau dia nggak Islam, berarti tidak sah sholatnya. Tidak Islam, tidak ada atau tidak sah daripada wudhunya. Karena persyaratan harus terpenuhi terlebih dahulu. Ya, ini syarat. Wala yalzam min wujudihi wujudun wala adam, dan tidak melazimkan dari adanya syarat, adanya suatu amalan atau tidak adanya suatu amalan. Contoh masalah termasuk daripada syarat berwudu, ya, karena sudah berlalu, yaitu al-ma'ut tahur, air yang suci dan mensucikan. La yalzam min wujudihi, tidak melazimkan adanya air yang suci mensucikan, melazimkan adanya amalan tersebut. Berarti kalau seandainya ada air wajib berwudu, ya enggak juga. Ya. Begitu juga kalau seandainya adanya air tersebut meniadakan amalan yang lain, amalan wudu, enggak juga. Jadi wala yalzam min wujudihi, dan tidak melazimkan dari adanya syarat wujudun wala adam, adanya suatu amalan atau tidak adanya suatu amalan. Gitu. Ini akan dijelaskan. Wa syurutus shalah ala ma dzakara musannif 12. Di sini akan disebutkan syurutus shalah ada 12 sebagaimana disebutkan dalam musannif. Syurutuha al-islamu, yang pertama adalah Islam. Orang yang kafir asli maka tidak wajibkan untuk sholat. Kafir asli tidak diwajibkan untuk sholat dan tidak sah sholatnya. Tidak wajib dan tidak sah. Faham? Ada syarat sahnya suatu sholat, ada syarat wajibnya sholat. Al-Islam termasuk daripada syarat sah dan syarat wajib. Syarat sah dan syarat wajib. Islam termasuk syarat sah dan syarat wajib. Orang yang wajib sholat adalah muslim. Orang yang sah sholatnya adalah orang yang muslim. Orang kafir adalah orang yang tidak diwajibkan untuk sholat dan tidak sah sholatnya. Karena ada orang yang diwajibkan sholat dan tidak sah sholatnya.
Contoh, orang murtad. Orang murtad adalah orang yang diwajibkan untuk sholat, tapi tidak sah sholatnya. Wajib untuk sholat, tapi tidak sah. Orang kafir tidak wajib sholat dan tidak sah sholat. Orang muslim wajib sholat dan sah sholatnya apabila memenuhi syarat yang lain nantinya. Faham? Jadi yang pertama adalah Islam. Islam ini sebagai syarat sah dan syarat wajib di dalam menjalankan sholat. Kalau dia tidak muslim, ima dia murtad, na'udzubillah, atau dia kafir asli. Kalau murtad, hukumannya wajib menjalankan sholat, namun tidak sah. Dalam arti, kalau seandainya dia nantinya masuk Islam lagi, kembali kepada Islam, maka wajib mengqadha kewajiban-kewajiban sholat yang telah ditinggalkannya. Tapi kalau seandainya kafir asli, umur 60 tahun, 70 tahun, baru masuk Islam, ya maka tidak wajib untuk menjalankan sholat yang ditinggalkan, karena memang dari awal tidak wajib, sehingga tidak wajib untuk mengqadhanya. Faham? Ini perbedaan antara Islam, kafir asli, dan al-murtad. Begitu. Yang kedua, at-tamyiz. Ini tamyiz bukan syarat wajib, tapi tamyiz itu syarat sahnya sholat. Karena orang yang diwajibkan sholat adalah orang yang sudah baligh. Orang yang wajib sholat adalah orang yang baligh, karena dia sudah masuk dalam batasan mukallaf. Tapi kalau tamyiz belum masuk dalam tahapan mukallaf, namun apabila dia melakukan suatu amalan disahkan dan diperbolehkan. Faham? Dalam arti kalau seandainya ada orang ikut, orang baligh, dewasa, orang tua, ngikut dengan sholatnya orang yang tamyiz, maka diperbolehkan. Karena sah sholatnya. Faham? Orang tamyiz dalam arti yang sah ya. Dia sudah sunat. Kalau seandainya dia masih kebersihannya masih diragukan, dia sunat apa belum? Masih membawa najis atau enggak? Ya enggak boleh diikutin. Tapi kalau memang tamyiz, umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun belum baligh, tapi dia sudah sunat, masalan, sudah bersih semuanya, sehingga tidak ada kenajisan di dalam dirinya, kita mau ikut sholat dengan orang tersebut boleh-boleh aja, sah sholatnya, karena memang sholatnya sah. Faham? Tamyiz, begitu. Jadi tamyiz ini syarat daripada sahnya sholat, bukan syarat wajib bersolat. Ya, karena syarat wajib sholat udah baligh. Ya, sedangkan dia belum baligh, belum wajib baginya untuk sholat, tapi sah sholatnya. Yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada orang tua, muru as-sabiyah lis-sholati li sab'i sinin. Perintahkan oleh kalian kepada anak sobi. Sobi ini ya yang belum baligh, namanya sobi. Ya, namanya sobi adalah orang yang belum baligh. Yang diperintahkan orang tuanya untuk memerintahkan kepada anaknya yang belum baligh. Padahal dia kan nggak wajib. Yang diperintahkan orang tua untuk memerintahkan kepada anaknya untuk menjalankan sholat. Karena sah, dia sudah menjalankan sholat, dia sah sholatnya. Faham? Ya. Wat tamyizu, dan tamyiz, syarat sahnya sholat, bukan syarat wajib sholat, bukan. Tapi syarat sahnya sholat. Lis-sab'i fil ghalibi, biasanya 7 tahun. 7 tahun itu dia tamyiz. Oh, dia bisa ngerti mana baik, mana buruk, mana merah, mana putih, mana hitam, mana kuning, ya, begitu ya. Mana putih, mana hitam, begitu. Mana kanan, mana kiri, depan, belakang, baik buruk, makan sendiri, cebok sendiri, dia ngerti. Karena udah gede, tamyiz, dia ngerti, bisa membedakan mana arang, mana kurma. Sama-sama merahnya, arang dipegang panas, kalau kurma dimakan enak, begitu, ya. Tamyiz. Lisab'i fil ghalibi, biasanya 7 tahun udah masuk batasan tamyiz biasanya. Biasanya sudah 7 tahun itu dimasukkan tamyiz. Yang diperintahkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha
la quwwata illa billahil aliyyil la haula wala quwwata illa billah. اللهم رب هذه الأمة وسلطان كما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شرف من رزقنا عليه فرقبه من قبل محمد الذي نحن ربي فينا ولا والتمييز للسبع في الغالب. Jadi syaratnya adalah, syarat sahnya daripada sholat adalah tamyiz. Lisab'i fil ghalibi, biasanya 7 tahun. Ya. Bisa dikatakan at-tamyiz di sini al-aqil, yang berakal. Wa tamyizu lil fardi min naflin liman yashtaghilu wal fardu la yunwa bihi tanaffulu. At-tamyiz Filil fardhi min naflin. Ya. Tamyiz yang kedua ini bukan tamyiz bimakna yang pertama tadi. Karena di syurutu hal Islam wa tamyizu li sab'i fil ghalibi wa tamyizu, kan? Tamyiz yang pertama adalah tamyiz umur atau seseorang yang bisa membedakan baik dan buruknya. At-tamyiz lil fardhi yang di sekarang ini adalah yang bisa membedakan antara fardu dengan sunnah. Faham? Kalau di dalam bahasa fikih safinah atau zakhirah, alla ya'taqida fardhan min furudhihi sunnah. Kalau dalam bahasa sini at-tamyiz bainal fardhi wan nafli, bisa membedakan antara fardu dengan yang sunnah. Harus bisa membedakan mana arkanus shalah, mana nawafilus shalah, sunah-sunah salat di dalam salat. Jangan sampai yang fardu dikatakan sunnah, diyakini sunnah, yang sunnah diyakini fardu. Ya. Bagi siapa? Liman yashtaghilu, bagi orang yang berkecimpung atau orang yang punya waktu untuk menuntut ilmu. Harus bisa membedakan mana sunnah, mana wajib. Wa tamyizu lil fardhi min naflin, bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Liman yashtaghilu, bagi orang yang kesibukan menuntut ilmu. Orang yang berilmu harus bisa membedakan mana sunnah, mana wajibnya. Kalau yang sunnah diyakini fardu, batal salatnya. Yang fardu diyakini sunnah, batal salatnya, sah salatnya. Harus meyakini apa yang mana yang fardu, mana yang sunnah. Wal fardu la yunwa bihi tanafful. Yang fardu tidak boleh diyakini. La yunwa al-murad di sini la yu'taqadu bihi tanafful. Enggak boleh, ya, fardu tidak boleh diyakini dengan sunnah. Kalau fardu diyakini dengan sunnah, maka batal salatnya orang tersebut, tidak sah. Faham? Faham enggak? Itu dari wal fardu la yunwa bihi tanafful, al-murad adalah fardu tidak boleh diyakini dengan sesuatu yang sunnah. Ruku' fardu min faraidhi sholat, atau arkan min ruknun min arkani sholat. Nggak boleh ruku' itu dia meyakini ruku' itu sunnah, nggak sah sholatnya. Ketika membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih, wah ini wajib, ini rukun, maka tidak sah sholatnya. Harus bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang wajib, dan meyakini mana yang wajib, mana yang sunnah. Faham? Kalau sunnah diyakini wajib, batal, nggak sah. Yang sunnah diyakini wajib, nggak sah. Harus bisa meyakini mana yang wajib, mana yang sunnah. Makanya harus wajib belajar ilmu bifardiyatihi. Ilmu bifardiyatiha, kalau bahasa
Gitu kan, wal ilmu fardhiyatiha. Wajib mengetahui mana furudus shalah, mana arkanus shalah, bukan kewajibannya saja. Jadi bi fardhiyatiha bukan berarti dia harus meyakini salat itu wajib, bukan begitu. Arti wal ilmu fardhiyatiha harus mengetahui faraidus shalah atau arkanus shalah. Itu yang dimaksud. Makanya orang salat harus ngerti rukun salat ada berapa. Kalau nggak ngerti tentang rukun salat, berarti tidak sah salatnya. Karena dia akan meyakini yang ini fardu, diyakini sunnah, yang sunnah diyakini fardu. Tidak sah salatnya. Jadi wal ilmu bi fardhiyatiha itu hukum tersendiri. Wala ya'taqida fardhan min furudhiha sunnah. Wa tamyiz lil fardhi min naflin ini bermakna wal ilmu bi fardhiyatiha. Kalau di dalam ilmu Safinah, kitab Safinah, ya wa tamyizu lil fardhi ini arti lain al ilmu bi fardhiyatiha. Kemudian wal fardhu la yunwa bin tanafulu ai alla ya'taqida fardhan min furudhihi sunnah. Paham? Paham ini? Jadi ibarat di sini agak sedikit beda apa yang di Safinah. Atau ada di apa namanya? Di Mukhtasar atau di Muqaddimah berbeda. At-tamyiz lil fardhi bima'na apa namanya? Wal ilmu bi fardhiyatiha, mengetahui arkanus shalah. Wal fardhu la yunwabihi tanafulu artinya adalah alla ya'taqida fardhan min furudhihi atau min furudhiha sunnah. Faham? Tidak meyakini fardu daripada sholat adalah sesuatu yang sunnah. Kalau begitu berarti tidak sah sholatnya. Di dalam Fatawi Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali boleh mengatakan al-amil ladzi la yumayyiz fardhu sholati min sunaniha tasihhu salatuhu. Orang awam yang tidak bisa membedakan mana sunnah mana yang wajib, sah sholatnya dengan syarat alla yaqsida tanaful bima huwa fardun. Dengan syarat dia tidak meyakini wah ini fardu nih padahal sunnah. Oh ini sunnah nih padahal fardu. Yang penting dia enggak tahu enggak apa-apa. Enggak bisa membedakan tidak menjadi masalah. Tapi tidak meyakinkan alla ya'taqida bagi orang yang awam. Tapi orang yang punya kesempatan untuk belajar, enggak mengerti tentang arkanus shalah, tidak mengerti mana rukun salat, mana sunanus shalah, maka tidak sah salatnya. Jadi dibedakan antara al-ami yang tidak punya waktu untuk belajar, ada orang yang punya waktu untuk belajar tapi dia tidak menggunakannya. Faham ini ya? Wa tuhru ma lam yu'fa anhu min khabath thawban makanan badanan wa min hadath. Yang keempat dan yang kelima. 4 dan 5 nih. Yaitu taharatu at-taharatu anil najasah wa taharatu anil hadath. Wa tuhuru ma lam yu'fa anhu min khabath tauban makanan badanan ini taharatun najasah apa namanya? Taharanin najasah fi thawb wal badan wal makan. Suci daripada najis. Najis yang bagaimana? Najis allati la yu'fa anha, yang tidak dimaafkan. Najis yang tidak dimaafkan di dalam sholat. Kalau memang itu ada najis yang dimaafkan di dalam sholat, maka tidak menjadi masalah. Harus suci. Latin sini saudara, orang yang dia tidak suci dari najis atau tidak suci daripada hadas, ada 2 hal. Ada qabla sholah, ada fis sholah. Ada qabla sholah. Syarat ini harus dijalankan sebelum sholat, di dalam sholat, sampai selesai sholat. Taharan najasah dan juga anil hadath. Faham? Nah, suci kalau seandainya di orang yang punya hadas atau di bajunya ada najis sengaja dia sholat, maka hukumnya haram. Karena talabus bil ibadah al-fasidah, dia melakukan suatu ibadah yang sia-sia, yang tidak sah, hukumnya haram. Kalau seandainya di pertengahan sholat diingat, maka batal, langsung dia keluar daripada sholatnya dan dia wudu. Kalau dia hadas.
lupa di tengah-tengah sholat, dia baru ingat, ya wah ini bajuannya tadi kena kencing tadi, langsung keluar, nggak boleh dilanjutkan. Oh tadi aneh kentut atau bersentuhan dengan lawan jenis sehingga batal, karena di bis misalnya desek-desekan, ya kan, balik ke pondok dengan pakai bis desek-desekan sama perempuan, batal dia. Datang udah sholat, langsung sholat, di tengah-tengah sholat baru ingat, oh iya tadi bersentuhan tadi, batal. Maka keluar dari sholatnya, wudu baru. Kalau seandainya adanya najis, adanya hadas di tengah-tengah sholat, setelah dapat 2 rakaat kentut, keluar dari sholat. Setelah 2 rakaat kejatuhan najis, berarti apa namanya? Najis yang bagaimana? Najis yang bisa disingkirkan atau najis yang tidak bisa disingkirkan? Yang dimaksud najis yang bisa disingkirkan dan tidak disingkirkan itu yang bagaimana? Kalau najis itu sudah nempel ke baju, najis ini berarti nggak bisa disingkirkan, batal sholatnya, biasa. Tapi kalau nempelnya bukan di baju kita langsung, di rida, di rida kita nempel, karena termasuk daripada thawb adalah yang menempel dengan orang yang namanya thawb. Rida termasuk thawb karena termasuk daripada yang dipakai atau dibawa oleh orang yang sholat. Faham? Kalau seandainya kita pakai rida atau pakai jubah, 2 jubah, kan pakai apa namanya, baju sama jubah. Nah, kalau seandainya najis tersebut nempelnya ke rida, maka dipinggirin, bukan diangkat, tapi dipinggirin. Ada rida nggak sini? Ada rida? Bukan rida nama orang, bukan. Ini rida. Namanya ridho namanya. Rida namanya. Ya. Nah, rida. Maksudnya ini ada rida nih. Mana ridanya nih? Enggak ada sama sekali. Rida nih di sini dibuang. Paham? Oke. Nah, bukan dipegang begini, bukan. Kalau dipegang berarti dia membawa najis. Batal sholatnya. Ini min ghairi hamlin, tanpa memegang, keluarin. Atau di sini keluarin. Najis yang memang bisa disingkirkan dengan cepat. Atau dia pakai baju 2, yang satu baju kemudian jubah. Bagaimana caranya? Buka. Baju nih bukan dipegang, bukan. Kan bisa baju di sini kan bisa kan segini langsung keturun kan? Nah, itu nggak menjadi masalah. Nah, kalau seandainya bajunya satu-satunya baju nggak bisa, mau dikeluarin bagaimana ini? Nggak bisa, ya. Berarti najis, keluar daripada sholat. Faham? Kecuali najis yang memang bisa dimaafkan. Ada najis yang bisa dimaafkan. Apa itu najis dimaafkan? Contoh darah. Darah yang sedikit itu najis tapi dimaafkan. Beda dengan bangkai. Bangkai nyamuk najis, nggak dimaafkan. Makanya kalau ada orang sholat menepok nyamuk, waduh banyak nyamuk gak? Nebak nyamuk. Kalau darahnya aja itu maafu, darahnya sedikit dimaafkan. Permasalahan bukan di darahnya, tapi di bangkai nyamuknya. Bangkai nyamuk termasuk najis yang tidak dimaafkan di dalam sholat. Bangkai nyamuk termasuk bangkai yang dimaafkan di dalam air, dimaafkan. Ya, tapi darah termasuk najis yang dimaafkan di dalam sholat, tidak dimaafkan di dalam air. Ada air sedikit, kemasukan najis. Nah, dia kemasukan darah, najis langsung. Najis. Ya, paham? Berbeda dengan halnya di sholat. Kalau di dalam sholat ada nyamuk, ditepok, ada najisnya, darah najis, tapi dimaafkan. Permasalahan bangkai najisnya nih, bangkai. Kalau diginin nyamuk masih hidup, pergi, berarti nggak najis berarti. Sedikit nggak menjadi masalah, ma'fu, dimaafkan darahnya itu. Makanya kan malam yu'fa anhu, najis yang tidak dimaafkan, itu baru membatalkan sholat, tidak mengesahkan sholat. Tapi kalau memang darah yang atau najis yang dimaafkan, ya maka tidak menghalangi kesahihan sholat tersebut.
Sauban, baju. Makanan, tempat. Badanan, badannya dia. Badannya bersih daripada najis. Ya. Tempatnya bersih daripada najis. Bajunya bersih daripada najis. Baru sah sholat orang tersebut. Yang dimaksud oleh makan atau saub pertama. Saub, apa itu saub? Saub adalah ma hamalahul musalli fi sholatihi. Yang dibawa oleh orang sholat di dalam sholatnya. Peci, termasuk saub. Sarung, saub. Celana dalam, saub. Makanya pertanyaan, apakah boleh sholat memakai celana dalam? Apa urusannya celana dalam sama sholat? Permasalahannya bukan di situ celana dalamnya. Permasalahannya celana dalamnya najis apa enggak? Paham nggak? Ada orang sholat pakai celana, ya monggo silakan, nggak menjadi masalah. Yang permasalahannya itu celananya najis apa enggak? Kalau memang itu ada najisnya, ya jangan dibuat sholat. Kalau memang tidak najis, monggo silahkan buat sholat. Begitu ya celana dalam juga begitu. Celana dalam copotin semuanya sholat. Mau ngapain copot-copot? Di kamar copotnya. Begitu. Paham nggak? Nah, kalau memang saya yakin itu najis, ya copot. Tapi kalau memang saya tidak najis, ya monggo silakan buat sholat. Peci. Peci berbagai bentuk apapun. Imamah. Termasuk daripada saub. Rida, yang dipakai rida, termasuk daripada saub. Jubah, ya begitu. Itu namanya saub. Adapun sajadah, sajadah tidak termasuk saub. Sajadah tidak termasuk saub. Kalau seandainya sekarang nih lagi social distancing, apa namanya? Ya, orang ke masjid pakai sajadah sendiri-sendiri, ya kan ya? Ternyata ketika sholat sajadahnya ada najis. Ketika sajadahnya ada najis. Boleh nggak digunakan untuk sholat? Nanti ini akan dibahas tentang masalah makan. Tempat, bukan masalah saub. Kalau sajadah itu dipakai buat rida, buat sholat, ya nggak sah sholatnya. Tapi kalau digelar untuk sajadah, berarti menjadi tempat. Bagaimana nanti akan tarif daripada definisi daripada tempat tersebut akan kita bahas. Faham? Jadi tauban kan, atau apapun dah, ya sapu tangan ditaruh di sini, sapu tangan bawah, atau ditaruh di saku. Setiap yang ma hamalahul musalli fi salati namanya saub. Mau kitab, mau amplop, mau apa namanya tasbih, mau minyak wangi, mau HP. Semuanya itu namanya mahamalul musalli, termasuk saub di dalam sholat kita. Kalau dalam semuanya itu ada najisnya, salah satunya ada najis, ya berarti dirasa sholat kita. Berarti membawa najis. Makan tempat. Tempat itu adalah mahamalahul musalli, ma laqahul musalli fi sholatihi. Ma laqahu, yang bersentuhan secara langsung dengan orang yang sholat. Di mana itu tempatnya? Telapak kaki. Kalau tidak bersentuhan dengan telapak kaki, di sampingnya, di depannya ada najisnya, tidak menjadi masalah. Di depannya ada najis, tidak menjadi masalah. Sajadah ada najis, tidak menjadi masalah. Yang penting ketika sholat tidak menyentuh atau bersentuhan dengan najis tersebut. Ketika sujud, ketika bagian jidatnya tidak bersentuhan dengan najis, tangannya tidak bersentuhan dengan najis. Masalah di bagian dada ada najisnya. Di masa sholat kan sujud kan ya. Oh di sini ada najis. Tapi kena nggak ketika sujud? Oh tidak kena, nggak menjadi masalah. Faham? Tidak menjadi. Jadi ma laqahul musalli fi salatihi, yang bersentuhan secara langsung dengan anggota badan orang yang sholat. Jidatnya dia, ya, kemudian tangannya dia, lututnya dia, kakinya dia, tidak terbersentuhan dengan najis sedikit pun, maka suci dan sah salatnya. Badannya dia, badan, ya, termasuk daripada pembahasan penting saub adalah yang terikat dengan kita, yang kita ikat itu termasuk saub, nyambung dengan kita, yang bergerak dengan kita bergerak, itu namanya najis juga, ya. Kalau seandainya apa namanya
kita ditali, kemudian ujungnya sono jauh dan dikarenakan dengan najis hukumnya, karena bersambung dengan sesuatu yang najis. Kalau diikat, kalau tidak diikat tidak menjadi masalah. Ya, ini tidak diikat nih, tidak diikat. Ikat itu diikat, ini namanya ikat. Ya. Kalau begini doang, tidak diikat, ditarik bisa, tidak menjadi masalah. Kalau ditarik nggak bisa, diikat baru itu berarti nyambung dengan apa sesungguhnya nyambung, begitu. Wamin hadas dan taharah anin hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil dengan ngantuk, dengan tidur. Tapi tidur yang la yatamakan makadatu minal ardi. Kalau ngantuk yang membatalkan wudu. Tapi kalau tidur membatalkan wudu. Tidur yang bagaimana? La yatamakan makadatu minal atau ghairu mutamakin. Tapi kalau mutamakin enggak membatalkan wudu. Ya. Tapi membatalkan khusyuan. Begitu. At-taharanil hadas. Ngamin hadas dan suci daripada baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil mewajibkan mandi, mewajibkan wudu. Hadas besar mewajibkan mandi. Ya. Harus suci. La yaqbalullahu salatan bighairi tahur. Allah tidak menerima salat tanpa ada kesucian terlebih dahulu. Idza fasa ahadukum fi salati, apabila kalian kentut di dalam salat, falyansharif, maka pergi. Falyatawadda wal yu'id salatahu, dan mengulangi salatnya. Fasa, tanpa suara tapi ada baunya, itu namanya fasa. Faham ya? Wa ghairu hurratin 'alaiha sutrah li 'awratin min rukbatin li surrah wa hurratun dal wajhi wal kafi bima la yasiful launa walau qudratama. Yang selanjutnya adalah menutup aurat. Syarat yang selanjutnya adalah menutup aurat. Aurat ini ada laki-laki dan perempuan. Perempuan itu ada dua. Ada perempuan yang merdeka, ada perempuan yang menjadi budak. Jadi laki-laki, perempuan budak disamakan seperti laki-laki. Gak ada perbedaan. Perempuan yang budak itu disamakan dengan laki-laki di dalam menutup aurat. Fis sholah, di dalam sholat. Ya. Perempuan yang selanjutnya adalah perempuan yang merdeka, hurrah, perempuan yang merdeka bukan budak. Yang pertama wa ghairu hurratin, yang disamakan dengan seorang laki-laki adalah ghairu hurrah, berarti amas atau seorang budak. Alaiha sutra, wajib untuk menutup li auratin, kepada auratnya. Apa itu aurat? Aurat secara bahasa adalah an-naqsu, kekurangan. Aurat adalah suatu kekurangan. Adapun secara syariat, apa itu aurat? Ma yajibu satruhu wa haruma nadharuhu, yang wajib untuk ditutup dan haram untuk dilihat. Itu namanya aurat. Secara bahasa aurat itu an-naqs, kekurangan. Kekurangan itu wajib ditutupi. Bukan kekurangan malah diumbar, malah diperlihatkan. Orang yang cerdas yang menutupi kekurangannya. Ya kan? Orang yang bodoh adalah orang yang memperlihatkan kekurangannya. Berarti orang yang membuka aurat adalah orang yang bodoh. Ya, orang yang bodoh, sangat-sangat bodoh. Tambahan lagi tolol juga. Udah tahu sesuatu kekurangan malah diperlihatkan kepada orang lain, dipamerkan kepada orang lain. Ya, akalnya nggak waras. Faham ini? Faham kan? Aurat itu wajib ditutup. Kalau seandainya aurat itu tidak ditutupi, berarti dia tidak waras. Faham ini? Berarti tidak waras dia. Kalau orang waras harusnya menutupi aurat.
karena suatu kekurangan baginya. Tapi itu dibuka, diumbar, divideoin, kemudian disebar di media sosial, YouTube, Facebook, Twitter, yang lain-lain sebagainya. Sekarang banyak banget tuh semuanya. Ada orang yang nggak punya akal namanya, nggak punya akal, nggak punya akal, bener nggak punya akal. Udah tahu dia kekurangan, masalahnya satu dia nggak tahu kalau dia apa namanya itu kekurangan, ya, jahal murakkab, dan dia meyakini itu yang terindah, bodoh ya. Insyaallah dalam pertemuan akan datang kita bahas lebih lanjut lagi masalah aurat. Wallahu alam bishawab.